Kalian sepakat atau tidak? Kalau bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, ya bagaimanapun bangsa Indonesia jangan sampai dipandang sebelah mata oleh siapapun. Begitupun juga dengan sepak bolanya, Timnas Indonesia. Sekarang lagi booming-boomingnya diperbincangkan banyak orang di seluruh penjuru dunia. Gimana tidak jadi perbincangan? Coba Fabrizio Romano saja mengabarkan penunjukan seorang Patrick Kluivert hingga Jordi Krupp ketika gabung Timnas Indonesia. Tak cuma soal pelatih baru, semakin populernya materi skuad Timnas Indonesia dengan penambahan pemain naturalisasi. Kini nilai pasar skuad Timnas Garuda mampu melebihi calon lawannya seperti Timnas Australia. Lantas kenapa bisa seperti itu? Ya bisa dong. Semenjak PSSI dipegang Erick Thohir, Timnas Indonesia menjadi sangat berkualitas. Bahkan jika Indonesia ketemu rival-rivalnya di ASEAN, saya yakin Indonesia tidak akan terkalahkan. Vietnam saja sampai kapok menghadapi Indonesia. Gimana tidak kapok? Vietnam satu-satunya tim di ASEAN yang bertemu dengan Indonesia di ajang resmi. Pertemuan itu sampai 3 kali. Yang pertama di kualifikasi Piala Dunia ronde kedua, Indonesia bertemu secara home dan away. Kemudian bertemu lagi di Piala Asia. Semua laga tersebut dimenangkan oleh Indonesia. Alhasil apa? Pelatih mereka Philippe Troussier dipecat. Nah sekarang, bicara soal nilai pasar skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Awalnya Timnas Indonesia ini termasuk yang terendah dari segi nilai pasar skuad. Bayangkan saja, sebelum laga melawan Australia di GBK bulan September 2024 lalu, Timnas Indonesia hanya punya nilai pasar 442 miliar, 2 kali lipat di bawah Australia. Kemudian datanglah Miss Hilger, Leonor Inder, Kevin Dix, hingga ditambah amunisi baru sekarang, seperti Ola Romani. Kemudian datang lagi yang gabung, seperti Dian James, Joy Pelupasi, hingga Emil Audero. Sekarang nilai pasar pemain tadi semuanya digabungkan dengan nilai pasar Timnas Indonesia kemarin. Alhasil, nilai skuad Garuda melampaui Timnas Australia dengan nilai pasar mencapai 600 miliar lebih. Tentu harga ini lebih mahal dari tim-tim di ASEAN. Bahkan harga pasar skuad Indonesia saat ini sama dengan harga gabungan Timnas Thailand, Malaysia, dan Vietnam. Di tahun 2025 ini, Timnas Indonesia benar-benar mengguncang media-media di ASEAN. Presiden dia Erick Thohir, betul. sangat-sangat Tapi dia punya pemilihan player pun dahsyat juga. Semuanya dah macam Mat Salleh je. sebab Nah kembali lagi, jelang pertemuan kedua Indonesia versus Australia di Sydney, tanggal 20 Maret mendatang. Melihat dari sisi Australia, kenapa sih mereka akhirnya tertinggal dari Indonesia? Jawabannya sederhana, tidak ada penambahan pemain baru di Timnas Australia. Sedangkan Indonesia, setiap bulan kedatangan pemain baru. Bahkan sebelum melawan Australia, Indonesia langsung ketambahan 4 amunisi baru keturunan asal Belanda. Maka tak heran jika pelatih Belanda Ronald Koeman menyebut, negara Belanda seperti pabrik pemain bola bagi Indonesia. Gimana Indonesia tinggal comot-comot saja, ujar Ronald Koeman. Tentu melihat skuad Indonesia seperti ini, kita optimis bisa lolos ke Piala Dunia. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her. Alex Pastor pun percaya diri bisa membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia dengan para pemain Garuda saat ini. Menurutnya, semua tim yang ada dalam satu grup dengan Indonesia masih memiliki peluang yang sama. Juru taktik ini mengatakan, minimal Indonesia harus meraih 7 poin dari 4 pertandingan terakhir untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Ya memang, mereka dalam posisi yang baik, 2 posisi teratas. Maka kamu bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Peringkat 2 punya 7 poin, dan kami Indonesia punya 6. Semuanya masih mungkin lolos Piala Dunia. Dan itu hanya dalam 4 pertandingan terakhir. Jika kamu mendapatkan 7 poin tersisa, maka kamu bisa langsung lolos, ujar Alex Pastor. Nah, di balik itu bocor kabar tentang pemanggilan pemain. Asnawi Mangkualam dikabarkan gagal masuk skuad Timnas Indonesia untuk laga melawan Timnas Australia dan Bahrain. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede. Menurutnya, Asnawi Mangkualam memang di Por FC sangat reguler dan cukup bagus. Namun, untuk bersaing di posisi fullback kanan Timnas, Asnawi harus bersaing dengan Sandy Wall dan Kevin Dix, kata Bung Harpa mengutip dari channel YouTube Bung Harpa. Soal Asnawi, ini info yang sangat kredibel dan bisa dipercaya. Menurut informasi, Asnawi tidak dipanggil untuk timnas. Pemanggilan timnas pelan-pelan sudah dilakukan, supaya pemain sudah siap ketika nantinya berkumpul di Jakarta atau langsung terbang ke Australia.
ujar Bung Harpa. Ya gimana menurut kalian? Pemain yang pernah mengantongi Alejandro Garnacho ini bakal dicoret oleh Patrick Kluivert. Sebenarnya bukan kabar Asnawi saja yang bocor. Pemain seperti Pratama Arhan hingga Rafael Struijk kabarnya bakal dicoret. Alasan itu karena pemain-pemain ini tidak masuk skema Alec Pastur. Ya, namun ini baru kabar-kabar saja. Kita tunggu saja sampai Garuda calling. Siapakah pemain yang akan dicoret Patrick Kluivert? Teka-teki Ilkan Bagot masih menjadi tanda tanya hingga saat ini. Belum ditemukan jawaban yang pasti. Apa alasan Ilkan menghilang dari skuad timnas Indonesia? Baru-baru ini, media-media lokal membicarakan Ilkan Bagot. Jika pemain jangkung ini dikabarkan menolak panggilan pelatih Patrick Kluivert, bagaimana bisa? Mari simak video berikut ini. Semangat! Bek andalan timnas Indonesia, Ilkan Bagot, kembali menjadi perbincangan hangat. Namun, bukan karena dicoret dari skuad Garuda, melainkan karena keputusannya sendiri untuk menolak panggilan pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Ilkan Bagot seharusnya bisa menjadi bagian dari tim yang akan menghadapi Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, menurut pengamat sepak bola nasional Roni Pangmanan alias Bung Ropan, bek berusia 22 tahun itu memilih fokus bersama klubnya, Blackpool FC di Ligue 1 Inggris. Dalam sebuah perbincangan dengan Kluivert, Bagot dikabarkan menegaskan keinginannya untuk tetap bermain di Blackpool demi mendapatkan lebih banyak menit bermain. Ilkan mengatakan saya baik-baik saja, tetapi untuk sementara ia ingin tetap fokus membela Blackpool FC dan mendapatkan lebih banyak jam bermain di klub, ungkap Bung Ropan. Keputusan ini cukup beralasan, mengingat Bagot baru saja pulih dari cedera panjang. Bek bertinggi 194 cm itu ingin memanfaatkan momentum yang ada untuk membuktikan diri dan mengamankan tempat di tim utama Blackpool. Selain itu, jadwal kompetisi Ligue 1 tidak mengalami jeda selama FIFA Matchday Maret 2025. Keputusan Ilkan Bagot ini tentu menimbulkan beragam reaksi. Sebagian pihak menilai bahwa memilih klub daripada tim nasional bisa mempengaruhi citra dan loyalitasnya terhadap Indonesia. Namun, di sisi lain, banyak yang memahami bahwa ini adalah langkah strategis untuk menjaga stabilitas kariernya di Eropa. Patrick Kluivert sendiri dikabarkan menerima keputusan ini dengan baik. Saat Ilkan bilang ingin fokus di klub, Kluivert menerima ini dengan baik. Tidak masalah, kata Bung Ropan. Harapan publik sempat membesar dengan kedatangan Kluivert sebagai pelatih baru, mengingat Ilkan Bagot sudah absen dari timnas Indonesia selama lebih dari setahun, sejak terakhir tampil di Piala Asia 2023. Namun, keputusan ini menunjukkan bahwa kembalinya Bagot ke skuad Garuda mungkin baru akan terjadi pada FIFA Matchday berikutnya. Kini pertanyaan yang tersisa adalah, kapan Ilkan Bagot akan kembali memperkuat timnas Indonesia? Apakah keputusan ini benar-benar demi kepentingan kariernya? Atau justru akan menjadi awal dari jarak yang semakin melebar antara Ilkan Bagot dan skuad Garuda? Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Aparece Messi, gol, 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 gol. Quiere convocar el Hacker, punto Indonesia.